Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, apa kabar Anda semua? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu penuh dengan sukacita. Senang sekali pada hari ini saya Francisca Audrey bisa kembali hadir dan menyapa sahabat dalam acara Oase Rohani Katolik, edisi dalam Pekan Biasa yang ke-14. Sahabat yang terkasih, dalam acara Oase Rohani Katolik, secara bersama-sama kita akan membaca kitab suci, kemudian merenungkannya serta menggali berbagai inspirasi rohani yang terdapat di dalamnya dengan dibimbing oleh romo-romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Pada hari ini kita akan mendapatkan inspirasi rohani dari Romo Henrikus Prasojo OMI. Romo Pras, terima kasih Romo. Sama-sama Ibu Audrey, dengan senang hati. Ya, baik, kami menunggu ini Romo. Pasti inspirasi-inspirasi hari ini akan sangat luar biasa ya Romo. Amin, dalam nama Tuhan. Amin. Sahabat yang terkasih, seperti biasa kita akan awali perjumpaan kita dengan doa pembuka. Kita mohon penyertaan Tuhan untuk sepanjang acara pada hari ini yang akan dipimpin oleh Romo Pras. Silakan Romo. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas segala kebaikan yang Engkau siapkan bagi kami, yang boleh kami nikmati hingga saat ini. Semuanya berasal dari kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Bahkan di tengah kekacauan hidup kami, di tengah situasi sulit hidup kami, Engkau tak henti-hentinya berkarya dalam diri kami dan menuntun kami, hingga kami menemukan Engkau yang mau membimbing kami dan juga menuntun kami hingga pada keselamatan. Bantulah kami hari ini ya Tuhan, semoga kami boleh membuka hati kami selebar-lebarnya untuk mendengarkan, merenungkan, dan meresapkan sabda-Mu. Semoga sabda-Mu itulah yang menjadi penyegar hidup rohani kami, serta penyemangat bagi kami dalam menjalankan tugas dan perutusan. Inilah doa-doa kami ya Tuhan, kami mohon Kau bimbing kami dan juga Kau jaga kami dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak tahu. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Pembacaan diambil dari kitab Kejadian. Pada waktu itu, Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan diri di tempat itu. Dalam mimpi, ia melihat sebuah tangga yang didirikan di atas bumi dengan ujungnya sampai di langit. Lalu tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di samping Yakub dan bersabda, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu di tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Melalui engkau dan melalui keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Aku tidak akan meninggalkan dikau. Aku akan melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya."
ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga." Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikannya menjadi tugu dan menuang minyak di atasnya. Lalu ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernasarlah Yakub, "Jika Allah menyertai dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, dan jika ia memberikan kepadaku roti untuk dimakan, serta pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat terkasih, kita tanggapi pembacaan dari kitab Kejadian dengan Mazmur tanggapan, "Allahku, padamulah aku percaya. Allahku, Padamulah aku percaya." Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tuhanlah tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai." Allahku, padamulah aku percaya. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Allahku, padamulah aku percaya. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Allahku, padamulah aku percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup kita dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu, seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah.
Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Romo Pras, inspirasi rohani apa saja nih Romo yang bisa Romo sampaikan sehubungan dengan bacaan pada hari ini Romo? Ya, kalau dari bacaan pertama kita mendengar sebuah kisah ya dari tokoh yang cukup dikenal di dalam kehidupan iman kita, yaitu Yakub. Dan ini adalah kisah Yakub melihat atau bermimpi, mendapat sebuah penglihatan. Maka dalam tafsir kitab suci itu ada 2 poin sebenarnya. Poin pertama, kitab ini mau ngomong soal kenapa Betel itu jadi salah satu tempat ibadah. Lalu yang kedua, ada juga yang beranggapan bahwa ini adalah sebuah prevision. Jadi seperti nanti melihat nanti, apa yang dilihat Yakub ini bahwa nanti akan ada tangga antara surga dengan bumi. Dan tangga itu sebenarnya adalah Tuhan Yesus yang menjadi jembatan antara surga dan bumi itu. Semacam prevision. Itu tafsir. Tapi saya tertarik merenungkan bacaan ini dari melihat Yakub ya. Saya mengkontemplasikan diri saya sebagai Yakub. Yakub itu kan orangnya agak problematis. Kalau kita kenal Yakub, itu di perikop sebelum yang kita dengar saat ini, dia itu merebut hak berkatnya Esau. Jadi Ishak punya anak ya, 2 Esau, Yakub. Yang harusnya dapat berkat adalah Esau, tapi Yakub ya mengambil berkat itu. Problematis. Tapi ketika merenungkan gitu ya, kenapa tokoh problematis ini akhirnya menjadi salah satu sejarah iman kita ya, katakanlah gitu, menjadi sebuah tokoh yang punya pengaruh dalam hidup iman kita. Akhirnya saya menemukan bahwa ya campur tangan Tuhan dalam situasi yang kacau itu bisa mengubah situasi kacau jadi berkat. Apa yang harusnya atau dalam ukuran manusia itu kacau, Tuhan bisa ubah itu jadi berkat. Dengan mengkontemplasikan kisah Yakub dan Esau. Esau memang secara tradisi harusnya mendapat berkat sebagai anak sulung ya. Tapi dikatakan di perikop sebelumnya juga bahwa sebenarnya Ishak sedih dengan Esau karena menikahi orang-orang yang bukan Yahudi gitulah ya. Menikahi orang-orang Het. Nah, jadi 2 tokoh ini problematis. Yang satu sesuai dengan haknya, lalu yang satu nggak punya hak, tapi dia ngambil hak itu. Ambil hak berkat dari Ishak. Sampai ada di mana Esau itu kan marah. Mana berkatmu? Adakah nggak ada sisakah berkat buat saya? Nggak ada, berkatnya sudah saya kasih. Dan akhirnya di perikop ini, kita tadi melihat bagaimana Allah bicara kepada Yakub. Saya membayangkan kalau saya ini adalah orang yang problematis, saya orang yang bermasalah, saya menjadi scruple ya, merasa, saya jangan dekat-dekat lah. Misalnya nih, betul. saya waktu itu ya. Bu Audrey kirim WA udah jauh-jauh hari, lalu saya balasnya lama ya. saya jadinya, saya jadi nggak enak nih, jadi sungkan gitu ya. Ada rasa itu, tetapi dalam perikop ini Allah memberikan penglihatannya kepada Yakub loh. Maka itulah yang saya renungkan. Di dalam situasi yang kacau, yang dalam ukuran manusia itu ya kenapa begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Tuhan itu campur tangan, lalu situasi itu menjadi situasi berkat. Jadi berkat ya. Apa yang dipikir menjadi kekacauan, mungkin membuat merasa bersalah, membuat ya gimana ya. Sampai Yakub ini kan kabur, pergi dari tanah itu kan. Ya. Dan akhirnya Tuhan campur tangan menjadi berkat lagi. Dan selalu pola berkatnya tetap sama. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, Allah Ishak. Disebut tuh nama bapaknya. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Jadi pola janjinya tetap sama. Dan merenungkan itu, ya meskipun ini manusia nih, saya sebagai manusia buat kacau-kacau gitu, buat aneh-aneh, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Dia hadir, campur tangan, membawa berkat yang sama, meskipun
dalam arti tertentu saya sebagai pribadi mungkin kurang proper untuk menerima berkat itu. Yakub nggak proper karena dia itu bukan haknya dia. Maka sebagai kesadaran setelah merenungkan perikop ini dan kisah si Yakub, bahkan Yakub itu kan ditunjukkan tadi ya tangga ya yang mengarah ke langit surga, gitu ya, mengarah ke surga. Itu kan dia sebut sebagai rumah Allah, gerbang menuju surga. Itu bukan suatu penglihatan yang biasa gitu. Itu penglihatan yang luar biasa saat itu ya. Bahkan sampai sekarang kalau kita tiba-tiba dapat mimpi begitu pasti wow. Dan itu benar-benar Tuhan pakai untuk menunjukkan bahwa janjiku akan tetap sama. Itu akan ada tetap. Nah, sebagai kesadaran, saya menjadi merenungkan atau merefleksikan dalam diri saya. Kesadaran ini membawa saya kemana? Tentu kesadaran tadi bahwa Allah campur tangan dan bisa membuat situasi kacau menjadi normal, menjadi berkat. Godaan pertama adalah bersikap menjadi orang ya yang menyepelekan. Tenang aja lah. Kan Tuhan pasti menjadikan segala sesuatunya oke. Udahlah, nggak usah serius-serius amat lah. Nggak usah betul-betul menyiapkan segala sesuatu, nggak usah lah. Kerja nggak usah sungguh-sungguh lah gitu. Iya. Karena kan berpikir Tuhan udah punya rencana, pasti Tuhan terjadi. Tuhan ada rencana, pasti terjadi. Hmm. Terus ntar saya salah juga. Tuhan yang menyempurnakan. Jadi kayaknya kita disuruh ngerjain seenaknya, lalu Tuhan suruh beresin gitu. Itu godaan pertama. Tetapi akhirnya kesadaran kedua itu membuat saya lebih menyadari bahwa yang terpenting adalah mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Masalah itu sempurna nggak sempurna, dan akhirnya jadi kacau, Tuhan yang menyempurnakan. Itu kesadaran pertama. Bahwa akhirnya ya bukan hidup asal-asalan, tetapi hidup sepenuh-penuhnya. Karena Yakub akhirnya nanti pada perikop-perikop selanjutnya pun akan menjadi berkat ya bagi keturunan Israel. Dan akhirnya kita melibatkan Tuhan, Tuhan campur tangan dalam hidup kita, menjadi situasi berkat lagi. Kesadaran kedua dari permenungan ini adalah bahwa hidup baik atau kelakuan baik itu standar. Tetapi bukan semacam sogokan rohani. Maksudnya standar tuh bagaimana ya Romo? Standar. Hidup baik itu adalah yang semestinya kita lakukan. Jadi, kalau membayangkan Esau dan Yakub ya. Esau udah punya hak anak sulung. Berarti harusnya dia ikut perintah-perintahnya. Ya saat itu bahwa perintahnya harus jangan menikahi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, kayak gitu-gitu ya. Tapi akhirnya Esau malah milih menikahi bangsa-bangsa, ambil istri dari bangsa yang tidak mengenal Allah, dari bangsa Het. Terus, itu harusnya nggak terjadi gitu. Maka itu harusnya standarnya begitu. Hidup baik itu suatu, bagi saya, akhirnya saya merenungkan dari bacaan ini ya. Hidup baik itu seperti standarnya orang Katolik gitu. Orang Katolik tuh sebenarnya nggak berbuat baik, harus jadi standar. Tetapi itu bukan sogokan rohani. Jadi ibaratnya ya dalam perikop lain sih dikatakan memang bahwa saya hanya melakukan apa yang menjadi pekerjaan seorang hamba gitu kan. Kalau saya boleh tangkap, mungkin maksud standar itu mungkin maksudnya yang saya tangkap tadi Romo katakan menjadi seperti habitus ya Romo, menjadi ya bahasa rohaninya lebih habitus ya. Habitus atau menjadi habit atau kebiasaan kita lifestyle, gitu ya. Lifestyle-nya orang Katolik, identitas yang kelihatan kalau dia orang Katolik yaitu berbuat baik. Tapi sekali lagi di kesadaran itu juga bukan bahwa itu bukan kesogokan rohani. Dan arti tertentu bahwa ya Tuhan, saya sudah pelayanan di sana, saya sudah pelayanan di sini. Kenapa kau masih beri saya sakit? Ya Tuhan, saya tuh sudah sejak saya kecil saya dibaptis, saya komuni pertama, saya krisma, gereja nggak pernah absen. Anak-anak saya baptis, anak-anak saya bimbing menjadi orang Katolik. Kenapa hidup saya begini? Ada yang kurang pas gitu, bahwa melihat kelakuan baik yang kita lakukan itu bagai sogokan. Dan itu juga yang terjadi pada Yakub. Bernazar itu bagi saya kadang-kadang menggoda orang untuk, ya saya baru mau setia sama you,
Kalau buktiin dulu, ada bukti ya, buktinya Romo, dulu ya. gitu ya. Tetapi ketika Tuhan pakai Yakub dengan segala keterbatasannya dia, itulah yang menyadarkan saya bahwa ya tadi, bahwa hidup baik itu adalah sebuah lifestyle, sebuah standar, tapi itu tidak bisa jadi sogokan rohani bagi saya untuk memaksa Tuhan melakukan apa yang menjadi kehendak saya. Bahkan kalau mau ditarik lebih jauh lagi, pastinya Yakub akan mengalami kepahitan juga dalam hidupnya ya. Anak-anaknya yang saling tidak akur, nanti akan jadi pembahasan yang lain. Tetapi saya merenungkan begitu, bahwa hidup baiknya kadang-kadang juga membawa dia pada situasi sulit, tetapi dia berpegang untuk pada janji yang dia lihat itu, campur tangan Tuhan. Dan akhirnya Yakub menanggapi berkat itu dengan seluruh hidupnya. Di bait terakhir itu yang dikatakan bahwa ya tadi nazar, aku akan membawa engkau dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku. Roti dimakan untuk dipakai, aku selamat kembali ke rumah. Batu yang kudirikan sebagai ini menjadi rumah Allah, dan segala yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya, jadi itu bahasanya 1/10. Tetapi bisa dibayangkan Yakub itu dia punya pelayan-pelayan, punya pekerja-pekerjaan, dia punya anak yang harus dihidupi. Maka sebenarnya itu adalah persembahan juga bagi saya seluruh hidupnya gitu. Dia mempersembahkan ya tetap apa yang menjadi hak-haknya para pekerja-pekerjanya, 1/10-nya untuk Tuhan. Bukan soal angka bagi saya, apakah harus 1/10 atau enggak, tapi bagi saya dia menanggapi berkat itu dengan memberikan hidupnya. Dan ini yang menarik. Ketika situasi kacau, Tuhan campur tangan, situasi itu menjadi berkat. Dan akhirnya Yakub menjadi berkat bagi orang lain. Dia bernazar kepada Tuhan, tapi saya membayangkan dia tidak meninggalkan pekerja-pekerjanya dan juga keluarganya. Saya rasa itu yang bisa kita petik dari kisah dari perikop Kejadian 28 ini. Ya, saya merenungkan lebih ke sudut perspektif Yakub, merenungkan saya sendiri sebagai Yakub bagaimana. Tentu saja banyak sudut pandang juga. Saudara-saudari, ya Kak, Ibu Audrey juga bisa berkontemplasi seperti Yakub. Saya adalah Yakub, itu seperti apa? Gitu. Ya, dimuliakanlah Tuhan kini sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Romo. Sahabat yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan inspirasi rohani yang disampaikan oleh Romo Pras di sesi yang pertama. Apakah kita sudah mensyukuri segala apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu sesuatu yang baik ataupun kurang baik? Dan kita yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Sahabat terkasih, kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua untuk mendapat inspirasi yang lebih lanjut. Tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih sahabat masih setia mengikuti acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Edisi Pekan Biasa yang ke-14. Sahabat terkasih, bagi sahabat yang ingin menanyakan sesuatu atau menyampaikan pendapat ataupun sharing iman, silahkan menghubungi kami melalui email ke orkkaj2021@gmail.com ataupun pesan dapat dikirimkan melalui WhatsApp ke nomor 0881 0251 33438. Sahabat yang terkasih, masih bersama dengan Romo Hendrikus Prasojo OMI dan saya Francisca Audrey. Kita akan melanjutkan untuk mendapatkan inspirasi rohani dari bacaan pada hari ini. Romo Pras, mungkin Romo bisa memberikan sedikit kesimpulan dari inspirasi yang Romo sampaikan di sesi yang pertama, Romo. Ya, jadi dari bacaan pertama, kita menyadari bahwa hidup kita, situasi hidup kita itu bisa bermacam-macam, tetapi ketika Tuhan campur tangan, situasi itu bisa selalu menjadi situasi yang penuh berkat. Dan saya rasa ini akan juga semakin jelas, semakin nyata dengan Injil yang tadi kita dengar juga ya, dari Injil Matius, di mana ada 2 mukjizat di situ. Maka akan menjadi semakin jelas. Situasi hidup kita bisa bermacam-macam, tapi campur tangan Tuhan itu membuat hidup kita
dalam situasi dan kondisi berkat lagi, gitu ya. Nah, kalau melihat Injil, itu sebenarnya ada dua peristiwa kan tadi ya. Ada kepala rumah ibadat yang minta menyembuhkan anaknya, lalu ada perempuan yang pendarahan selama 12 tahun, dan akhirnya menjamah jubahnya Tuhan Yesus. Nah, ini dua kisah yang dinamikanya agak berbeda. Kalau di bacaan pertama tadi, kita melihat campur tangan Tuhan itu sifatnya inisiatif full dari dia ya. Jadi situasinya kacau, Yakub itu udah mengambil berkatnya Esau, terus dia sudah pergi dari tanahnya, dari tanah bapaknya si Ishak itu, lalu Tuhan campur tangan dengan datang memberi penglihatan. Kalau dinamika di Injil, itu agak berbeda. Perikop diawali dengan tokohnya yaitu kepala rumah ibadat. Atau kalau di teks-teks lain atau sinoptik ya, teks yang sama dari Markus sama Lukas, itu diberi nama, ada namanya, nama Yairus. Ya. Nah, dimulai dari dia, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Maka saya mengkontemplasikan itu ya, peristiwa itu. Yesus sudah ada di situ, sudah berkeliling, berbuat baik, mengajar nih dalam serial mukjizat. Datanglah si Yairus ini, minta berkat. Ini dinamika yang unik, yang berbeda. Kalau tadi inisiatif Allah menjadi pusat, di sini ada sebuah kerinduan dari si Yairus yang mengenal kebesaran Tuhan Yesus, dan dia datang. Dua-duanya sama. Entah kepala rumah ibadat, entah si perempuan yang pendarahan, dua-duanya sama. Nama Allah sudah dikenal dulu dalam diri Yesus. Kuasanya Tuhan Yesus sudah dikenal. Karena sudah terjadi berkat di mana-mana dia berkeliling berbuat baik. Itu kan kalau di doa syukur ada doa syukur agung keempat tuh. Yesus berkeliling berbuat baik. Nah, itulah dasarnya. Lalu mereka dengan dorongan hati mereka, kerinduan mereka, datang sendiri kepada Yesus memohon. Dan ini menarik. Karena peristiwa ini menunjukkan kita dialog di mana selalu kuasa Yesusnya ada, tetapi juga dibutuhkan kekuatan iman. Kenapa? Penting. Supaya tidak menjadi orang yang beriman pasif. Beriman pasif itu seperti apa? Ya, saya percaya Tuhan itu baik. Saya percaya Tuhan itu penyelenggara segala sesuatu. Atau paling gampang, ini saya kan baru misa sekolahan anak-anak, ya. Lalu melihat anak-anak itu habis ujian pasti membayangkan saya sebagai anak-anak deh gitu ya. Ya, Tuhan itu maha baik. Dia penuntunku, dia pembelaku, dia benteng gadingku. Saya nggak usah belajar. Itu beriman, bukan lagi pasif, itu beriman tanpa perbuatan ya. Yang dalam surat Yakobus dikatakan mati. Maka beriman tidak selalu pasif, tetapi ada dialog antara di mana ketika kita mengenal dan mempercayai, bahkan pernah mengalami kuasa Tuhan yang begitu besar, kita menanggapinya dengan iman yang proper. Datang, bahasanya sih memohon, tapi bagi saya berkomunikasi, entah doa, entah apa, dan mendapatkan berkat. Dan melakukan sesuatu juga ya Romo. Betul, karena dia nggak hanya duduk nungguin saja gitu ya. Nggak hanya nungguin anaknya gitu aja kan. Iya, iya. Dia pergi mencari Yesus. Mencari, ya. Ada gerak mencari. Ya. Bahkan perempuan pendarahan juga. Betul. Tiba-tiba, cuit. Nah, Yesus merasa, wih, ada yang megang saya nih. Maka itu penting bagi kita menjadi orang yang beriman tetapi tidak beriman pasif. Selalu ada dialog ini. Konteksnya selalu sama. Itu mereka berada dalam situasi kacau. Gitu. Yairus mungkin sedih karena anaknya sakit, tidak sembuh-sembuh. Bahkan dikatakan akhirnya ketika Yesus datang, terlambat. Sudah meninggal ya. Terlambat, sudah meninggal. Dan perempuan yang pendarahan itu sudah mengalami itu selama 12 tahun. Iya. Bisa dibayangkan kekacauan hati mereka ya. Situasi kalau itu nggak punya iman,
mereka pasti lebih memilih mengakhiri. Misalnya perempuan pendarahan itu mungkin mengakhiri hidup. Saya pikir begini ya, perempuan pendarahan itu konteks zaman itu ya, 12 tahun dia mengalami pendarahan. Pasti dia berpikir bahwa aku tuh dapat kutuk ya Romo, lebih parah lagi ya. Karena penyakit parah. Iya, betul. Dan itu penyakit pendarahan tuh dalam tradisi Yahudi juga dipandang sebagai penyakit yang menajiskan. Iya. Maka dia nggak mau nyentuh Yesus tuh, ya kan? Dia maunya nyentuh jubah-jubahnya aja lah, gitu. Dan ini menarik karena mereka berdua menunjukkan bahwa bukan Allah yang salah atau bukan saya yang salah atas penyakit ini. Saya ingat satu pengalaman waktu saya di Italia, kami mengadakan namanya misi populer. Ya. Misi populer itu kayak pokoknya sejumlah misionaris kayak kami pakai jubah gitu, pergi ke satu paroki, lalu ngajakin anak muda, umat-umat untuk kembali ikut misa, lalu katekesa, kunjungan, ya berbagi sukacita gitu. Lalu saya sama Bruder Marcelo ketemu sama satu, ya mungkin setengah baya ya, tapi dia ateis, mengaku dia ateis. Lalu ditanya sama Bruder Marcelo, oh kenapa kamu ateis? Ah, iya, kalian ini aneh karena kalian percaya sama Tuhan, padahal waktu itu konteksnya waktu saya di sana lagi perang Rusia Ukraina. Ada perang, ada kemiskinan, ada sakit parah, penderitaan. Saya pun tertegun, gimana jawabnya nih? Tapi teman saya ini Bruder Marcelo Ome ini, dia sangat, entah gimana, dia sangat inspiratif dan dipenuhi roh bagi saya. Dia menjawab begini, oke bro, seandainya saya setuju sama kamu, ya, bahwa Tuhan nggak ada. Saya setuju sama kamu seperti yang kamu bilang, Tuhan itu nggak ada. Perang masih ada nggak? Orang miskin masih ada nggak? Penderitaan masih ada nggak? Di situ dia terdiam ya. Kita nggak bisa menyalahkan Tuhan. Ada bagian di mana kita sebenarnya ambil tanggung jawab atas itu semua. Dan inilah dinamika beriman yang ditunjukkan oleh kepala rumah ibadat dan perempuan yang pendarahan ini menurut saya. Bahwa di tengah situasi kekacauan, yang pertama dilakukan itu bukan mencari siapa yang salah gitu. Tetapi bagaimana caranya supaya situasi yang kacau ini kembali jadi situasi berkat. Kebetulan atau dengan penyelenggaraan ilahi, bahasa lebih rohani, mereka mengenal kuasa Yesus. Sehingga mereka datang kepada Tuhan Yesus dan mencari berkat itu. Mencari kesembuhan itu. Inilah perjalanan dinamika iman. Ketika situasi kacau, tidak menyalahkan apa dulu yang disalahkan, siapa yang salah, tapi kembali kepada sumber inspirasi itu, sumber berkat itu, dan minta berkat dari dia. Yang satu memohon dengan secara langsung, seperti Yairus, Tuhan tolong datang anak saya sakit. Atau bisa seperti perempuan yang pendarahan ini. Minimal saya bisa sentuh aja jubahnya. Saya pasti sembuh. Dan itulah yang bisa kita pelajari dari Injil yang kita dengar hari ini. Bahwa persoalan itu seringkali jadi benang kusut. Benang kusut. Dan akan makin kusut kalau kita mulai menyalahkan keadaan. Iya. Menyalahkan keadaan dan memilah-milah gitu ya Romo ya. Iya. Gini. Oh jadi kacau semuanya gitu ya Romo. Makin jelemet gitu. Maka perlu duduk tenang. Melihat ulir-ulirnya. Menarik benangnya satu-satu. Menyelesaikan persoalan dalam nama Tuhan. Itu juga yang bagi saya sering terjadi lah dalam perjalanan hidup. Ya, memang sih saya baru tabisan Februari lalu, masih baru ya. Tapi bahwa perjalanan menuju sampai imamat ini juga bukan sesuatu yang simsalabim abrakadabra jadi apa prok atau semulus jalur sutra di alam sutra atau apa. Tapi itu yang saya alami. Ketika sudah mulai kusut, saya duduk tenang. Kadang-kadang di depan Sakramen Maha Kudus saya bilang, Tuhan, apa rencanamu?
buka hati saya untuk mengenal apa yang Engkau maksud. Dan memang persoalan itu nggak tiba-tiba syup hilang gitu ya. Tapi ya seperti tadi, bisa duduk, tenang, lalu benang itu kayak ditarik satu-satu. Tarik satu-satu, tarik satu-satu. Dan saya yakin itu semua bisa teman-teman alami ya, bagi sahabat Oase Rohani Katolik. Situasi Anda bisa bermacam-macam, tentu dengan tingkat kesulitannya masing-masing. Tidak usah merasa bagaimana siapa paling berat, siapa paling ringan. Tetapi tugas kita adalah mengenal Sang Sumber, lalu dengan kekuatan iman kita mencari Sang Sumber berkat itu, yaitu Tuhan Yesus. Semoga ini juga bisa menginspirasi kita di tengah situasi-situasi sulit yang kita hadapi saat-saat ini. Banyak bentuknya, saya rasa masing-masing punya pengalaman sendiri ya, Bu Adri ya. Terima kasih. Ya Romo, baik. Romo, saya juga kadang-kala beberapa kali pernah mengalami situasi yang sulit, terus kemudian saya berpasrah diri, tapi tetap kita juga bukan pasrah begitu aja ya Romo, tapi kita juga tetap melakukan tadi seperti yang di bacaan pertama Romo katakan ya, tetap melakukan apa yang menjadi tugas bagiannya kita atau dan bukan bukan apa yang kita lakukan kita tetap lakukan, dan bukan itu sebagai sogokan tadi yang Romo katakan ya, tetap kita melakukan dengan tulus dan dengan ya memang itu yang harus kita lakukan begitu ya Romo ya. Baik Romo. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita pada hari ini. Dan mungkin sebagai penutup Romo bisa memberikan sedikit kesimpulan 1-2 kata begitu Romo untuk dari bacaan pada hari ini Romo. Ya, jadilah pribadi yang memiliki iman yang aktif. Berarti tahu, mengenal, dan mengalami siapa yang kita imani, dan akhirnya kita sendiri mau menghampiri dan menjadi dekat dengan Dia. Karena seringkali beliau ingin dekat dengan kita, Allah ingin dekat dengan kita, tapi mungkin kita yang menolak untuk menjadi dekat dengan Dia. Situasi apapun, menjadi kacau apapun, pasti akan kembali menjadi berkat ketika kita kembali kepada Sang empunya berkat itu atau Sang berkat itu sendiri. Terima kasih. Amin. Sahabat yang terkasih, seperti biasa kita akan tutup perjumpaan kita pada hari ini dengan doa penutup dan berkat dari Tuhan melalui Romo Pras. Silakan Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami berterima kasih atas karunia Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh mencecap dan juga meresapi sabda-Mu dalam hati kami, dan kami mohon berkat-Mu yang sama, agar kami boleh menghidupi inspirasi sabda yang kami temukan bersama ini. Semoga kekayaan inspirasi ini tidak pernah berhenti, tetapi semakin terungkap dalam pilihan-pilihan hidup kami, terungkap di dalam perjalanan hidup kami, dan juga pelayanan serta persembahan diri kami. Kini kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk hidup kami, pelayanan kami, dan persembahan kami. Tuhan bersama-Mu. Dan bersama Roh-Mu. Semoga saudari-saudara sekalian senantiasa dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Pras. Terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Romo Hendrikus Prasojo OMI dan saya Francisca Audrey, kami pamit undur diri. Selamat melanjutkan hari ini dengan penuh sukacita, selamat berbagi kasih, dan sampai jumpa.